suatu metode penangkapan tidak udang yang memasuki melibatkan penggunaan alat senjata kriteria yang disebut untuk penambak udang ekspor atau karena penembak udang. masih dalam Alat ini umumnya kriteria berupa senapan atau permintaan. alat serupa yang digunakan untuk menembakkan peluru ke dalam air dengan tujuan menangkap udang yang hidup di hutan mangrove. Metode ini biasanya digunakan oleh para penangkap udang komersial untuk meningkatkan efisiensi penangkapan udang. Mereka menembakkan peluru ke air dengan harapan bahwa peluru tersebut akan mengenai udang dan menyebabkan udang terluka atau mati. Setelah itu, mereka akan mengumpulkan udang yang terkena tembakan untuk dijual. Praktik penembakan udang ini sangat kontroversial karena dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem hutan mangrove dan berdampak negatif pada populasi udang dan spesies lain yang hidup di sana. Peluru yang ditembakkan juga dapat mencemari lingkungan perairan dan membahayakan organisme lain yang menjadi target penangkapan. Banyak negara dan wilayah memiliki undang-undang atau peraturan yang melarang atau mengatur penggunaan penambak udang di hutan mangrove. Tujuannya adalah untuk melindungi dan melestarikan ekosistem mangrove serta menjaga keberlanjutan sumber daya udang. Dalam menjaga keberlanjutan sumber daya udang dan ekosistem hutan mangrove, metode penangkapan udang yang berkelanjutan seperti jaring penangkapan dan perangkap lebih dianjurkan daripada penembakan udang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan resiko penambakan udang di hutan mangrove. Penambakan udang di hutan mangrove memiliki sejumlah resiko yang signifikan, baik bagi ekosistem mangrove itu sendiri maupun bagi spesies yang hidup di dalamnya. Beberapa resiko utama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kerusakan pada hutan mangrove. Penambakan udang dapat menyebabkan kerusakan fisik pada hutan mangrove. Peluru yang ditembakkan ke air dapat merusak akar-akar pohon mangrove, merusak substrat tanah, dan merusak struktur mangrove secara keseluruhan. Hal ini dapat mengganggu habitat yang penting bagi banyak spesies yang hidup di dalamnya. Yang kedua adalah kerugian bagi keanekaragaman hayati. Hutan mangrove adalah rumah bagi berbagai spesies termasuk ikan, burung, reptil, dan invertebrata lainnya. Penambakan udang dapat menyebabkan cedera atau kematian pada spesies non-target yang secara tidak sengaja tertembak. Hal ini dapat mengurangi keanekaragaman hayati dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang ketiga adalah penurunan populasi udang. Penambakan udang yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan penurunan populasi udang secara signifikan. Udang yang terluka atau mati karena tembakan dapat mempengaruhi reproduksi dan kelangsungan hidup mereka. Jika populasi udang menurun, hal ini dapat berdampak negatif pada mata pencarian nelayan yang bergantung pada udang sebagai sumber penghidupan mereka. Yang keempat adalah pencemaran lingkungan. Penggunaan senjata api dalam penambakan udang dapat menghasilkan polusi dalam bentuk peluru atau peluru senjata yang tidak terurai. Bahan kimia yang terkandung dalam peluru tersebut dapat mencemari air dan tanah, mempengaruhi kualitas air, serta meracuni organisme hidup lainnya dalam ekosistem mangrove. Yang kelima adalah pelanggaran hukum. Penambakan udang di beberapa wilayah melanggar hukum atau peraturan yang melarang penggunaan metode ini. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan tindakan hukum terhadap pelaku penangkapan ilegal dan penindakan oleh otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi metode penangkapan udang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta menghormati peraturan yang ada untuk menjaga keberlangsungan ekosistem mangrove dan sumber daya udang. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa risiko yang dapat terjadi akibat penambakan udang di hutan mangrove. Yang pertama yaitu kerusakan pada hutan mangrove. Peluru yang ditembakkan ke dalam air dapat merusak akar-akar hutan mangrove sehingga mencegah habitat yang penting pada spesies hutan mangrove. Yang kedua yaitu kerugian bagi keanekaragaman hayati. Penambakan udang dapat mengakibatkan cedera pada spesies non-target yang tidak sengaja tertembak. Yang ketiga yaitu penurunan populasi udang. Udang yang mati atau cedera karena tertembak tidak dapat lagi memproduksi udang yang baru, sehingga ini dapat menjadi risiko dari penambakan udang. Yang keempat yaitu pencemaran lingkungan. Bahan kimia yang terkandung dalam peluru penambakan udang dapat mencemari air dan tanah, serta meracuni organisme lainnya yang ada di hutan mangrove. Dan yang kelima adalah pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ini biasanya dilakukan oleh penangkapan udang secara ilegal. Sekian risiko-risiko yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya mitigasi untuk mengurangi penambakan udang di hutan mangrove. Jadi, untuk mengurangi praktik penambakan udang di hutan mangrove, diperlukan upaya mitigasi yang efektif. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi penambakan udang. Yang pertama yaitu edukasi dan kesadaran. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, nelayan penangkapan udang akan dampak negatif penambakan udang terhadap ekosistem mangrove dan berkelanjutan sumber daya udang. Program pendidikan dan kampanye informasi yang terfokus dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem mangrove dan penggunaan metode penangkapan udang yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu pengawasan dan penegakan hukum. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penambakan udang yang ilegal sangat penting. Otoritas yang berwenang harus bekerja sama untuk memantau dan menindak pelaku penambakan udang ilegal. Hal ini dapat melibatkan patroli rutin di wilayah hutan mangrove dan pengenaan sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Yang ketiga yaitu alternatif penangkapan udang berkelanjutan. Mendorong penggunaan metode penangkapan udang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dapat mengurangi kebutuhan akan penambakan udang. Pendekatan seperti penggunaan jaring penangkapan yang selektif, perangkap berkelanjutan, atau budidaya udang yang dapat menjadi alternatif yang lebih baik untuk penangkapan udang. Yang keempat yaitu pemulihan ekosistem mangrove. Memulihkan dan melestarikan ekosistem mangrove sangat penting. Ini melibatkan penanaman dan pemulihan mangrove yang rusak atau hilang, serta menjaga keseimbangan ekonomi alami. Peningkatan kesadaran tentang nilai ekologi dan manfaat ekonomi jangka panjang dari ekosistem mangrove juga dapat membantu mendorong perlindungannya. Yang kelima yaitu kerjasama lintas sektor. Penting untuk melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, non-pemerintah, lembaga penelitian, dan masyarakat lokal dalam upaya mitigasi. Kerjasama lintas sektor dapat mencakup pembuatan kebijakan yang mempromosikan praktik penangkapan udang yang berkelanjutan. Pelatihan bagi nelayan tentang teknik penangkapan yang ramah lingkungan, serta pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap praktik penangkapan udang. Yang keenam yaitu sosialisasi alternatif mata pencaharian. Diverifikasikan mata pencaharian dapat menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada penangkapan udang. Melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan, nelayan dan komunikasi lokal dapat diarahkan ke sektor ekonomi yang berkelanjutan, seperti pariwisata, budidaya ikan, atau kegiatan konservasi mangrove. Upaya mitigasi holistik dan berkelanjutan akan menjelaskan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.